Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang dalam Firman Kehidupan, sebuah renungan pengembalaan harian bersama saya Pendeta Dr. Kawi Armiasa. Mari kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Saya percaya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini akan menguatkan iman, memberikan pengharapan, dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau anugerahkan. Bukalah hati dan pikiran kami agar Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu dan memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita di hari yang ke-190 di tahun 2026 adalah Injil Kekuatan Allah yang Menyelamatkan. Kita akan baca bersama dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, dosa dan keputusasaan, manusia terus mencari jalan keselamatan. Ada yang mengandalkan kekayaan, pendidikan, atau jabatan, bahkan melalui agama. Namun Alkitab menegaskan bahwa hanya Injil Yesus Kristus yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Rasul Paulus tidak malu memberitakan Injil sebab ia telah mengalami sendiri kuasa Injil yang mengubah hidupnya dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang Rasul Kristus. Injil bukan sekedar berita, bukan hanya ajaran moral, tetapi kuasa Allah yang sanggup mengampuni dosa, mengubah kehidupan, memulihkan hati yang hancur, dan memberikan hidup yang kekal. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, kuasa Injil bekerja di dalam dirinya. Dosa diampuni, hidup diperbaharui, dan Roh Kudus memimpin langkahnya setiap hari. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, Injil harus terus diberitakan. Kabar baik harus terus didengungkan kepada semua orang. Karena di dalam Injil tersedia keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya menikmati keselamatan itu, tetapi juga menjadi saksi Kristus. Dunia membutuhkan kabar baik. Keluarga kita membutuhkan kabar baik. Kota kita membutuhkan Injil kabar baik. Mari kita dengan berani dan penuh sukacita memberitakan kabar baik tentang kasih Kristus. Sebab hanya Dia yang sanggup menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, apakah saya sungguh percaya bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan? Apakah saya masih memiliki keberanian untuk membagikan berita baik, kabar baik pada orang lain? Atau sudahkah hidup saya mencerminkan kuasa Injil yang telah mengubah saya? Bapak Ibu Saudara, firman kehidupan hari ini, Injil bukan sekedar kabar baik untuk didengar, tetapi kuasa Allah yang mengubah hidup dan membawa setiap orang yang percaya kepada keselamatan yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Kita menikmati penyertaan Injil sepanjang hari ini, hidup dalam kuasa Injil, menghidupkan kuasa Injil dalam hidup kita, diberkati dan menjadi berkat. Puji Tuhan, haleluya.
Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Kekuatan firman-Mu menyertai sepanjang jalan dalam kehidupan ini, memampukan kami melakukan firman-Mu. Kami melihat kuasa Allah bekerja, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan yang terbelenggu, memberkati setiap hari. Diberkati kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih setia Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti firman kehidupan hari ini. Jika renungan ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan rekan pelayanan agar semakin banyak orang dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Saya, Pendeta Dr. Kawi Armiasa, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam firman kehidupan berikutnya. Shalom.